Sekarang kita mau melanjutkan pelajaran kita dari surat 1 Petrus. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dari 1 Petrus pasal 1. Dan tema kita hari ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Ya, mari kita lihat ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara-saudara, kalau ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, mulai dari ayat 2 ke atas, itu Petrus mengungkapkan tentang banyak keuntungan yang dihadapi oleh atau yang diperoleh oleh orang pilihan atau orang percaya. Orang percaya itu mendapatkan banyak sekali keuntungan. Sampai ayat yang ke-12, itu Petrus masih bicara tentang itu. Setelah itu, karena orang percaya itu mendapatkan banyak keuntungan, banyak keistimewaan, maka orang percaya juga punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dibagi menjadi dua. Tanggung jawab yang berkaitan dengan masa depan, itu yang Petrus bahas di ayat 13, di mana orang percaya disuruh untuk meletakkan pengharapannya sepenuhnya pada kasih karunia. Tetapi bukan hanya ada tanggung jawab ke depan, ada juga tanggung jawab di dunia ini. Dan tanggung jawab di dunia inilah yang dibicarakan dalam ayat 14 sampai 16. Di mana orang percaya itu dia harus hidup di dalam kekudusan. Nah, itu yang dibahas di dalam ayat 14 sampai 16. Nah, kudus itu sebenarnya apa? Kudus itu sebenarnya, apakah kudus itu sama dengan suci? Tidak identik sama. Ya, tidak identik sama karena suci itu hanyalah salah satu arti dari kudus. Jadi kudus itu lebih luas dari suci. Kudus itu punya 3 arti. Arti pertama dari kudus itu artinya dipisahkan. Itu namanya kudus. Jadi misalnya kalau di sini saya ada punya 10 pulpen. Lalu saya 1 pulpen ini saya kasih pindah dia dari teman-temannya. Nah, ini namanya pulpen yang kudus. Dipisahkan. Kalau saudara semua ada di sini, lalu saya kasih pisah 1 orang. Dimas dipisahkan ke sini, maka Dimas ini adalah orang kudus. Karena dia dipisahkan dari kelompoknya. Jadi apa saja yang dipisahkan itu disebut sebagai kudus. Nah, itu pertama artinya. Arti kudus yang kedua itu adalah dikhususkan. Jadi bukan hanya dipisahkan. Dipisahkan lalu dikhususkan itu namanya kudus. Contoh, kalau saya punya nomor HP banyak, lalu 1 nomor ini khusus acara tanya jawab. Berarti nomor itu disebut nomor yang kudus. Ya. Saya punya banyak baju, tapi baju ini khusus baju gereja. Nah, itu namanya baju yang kudus. Ada banyak perjamuan, tapi hanya 1 perjamuan yang dikhususkan untuk mengingat Tuhan. Namanya perjamuan kudus. Ya, nah itu artinya kudus. Baru yang ketiga, arti yang ketiga, kudus itu artinya suci, tak bercacat, tak bernoda, tak bercela. Nah, maka sekarang pikirkan, apakah Pak Simon ini adalah orang suci? Belum, karena masih banyak dosa seperti saya, seperti saudara yang lain. Tapi apakah Pak Simon orang kudus? Iya, karena Pak Simon telah dipisahkan sekian tahun yang lalu dari dunia ini. Lalu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Berarti Pak Simon ini orang kudus. Tapi suci? Belum. Saudara juga begitu.
Kalau saudara pernah dipisahkan, misalnya dulu saudara pemabuk, lalu tahu-tahu dipisahkan Tuhan dari grup pemabuknya, sekarang saudara sudah tidak mabuk lagi. Ya, berarti saudara itu orang kudus. Karena itu maka kita semua yang sungguh-sungguh percaya sebenarnya telah dipisahkan dari dunia ini. Lalu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Maka kita ini orang kudus, walaupun belum suci. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, apakah saudara orang suci? Tidak. Apakah saudara orang kudus? Yes. Tapi pastikan orang yang tanya itu juga mengerti juga. Ya, kalau dia sendiri tidak mengerti kudus dengan suci, berarti nanti dia hanya bikin kacau pengakuan saudara. Ya. Nah, karena itulah kita dipanggil itu untuk menjadi orang kudus itu satu, itu adalah supaya kita dipisahkan dari dunia ini, dikhususkan bagi Tuhan, tapi sekaligus juga supaya kita belajar. Memang suci ini tidak bisa sempurna selama kita di dunia ini, tetapi harus berjuang di dalam hidup yang suci. Ya, secara global kita bisa mengatakan bahwa kita memang dipanggil untuk hidup kudus. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa artinya kita hidup kudus itu. Pertama, hidup kudus itu berarti meninggalkan pola hidup yang lama. Nah, di dalam ayat 14, coba perhatikan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara perhatikan ayat ini, itu Petrus sebenarnya sedang mengontraskan dua ini. Pertama, dia bilang bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang kudus. Itu kondisi kita sekarang. Ya, hidup karena kita sudah anak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berarti kita sudah anak. Tapi dia kontraskan dengan hidup kita yang dahulu, yaitu waktu kita menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Ya, menuruti hawa nafsu. Nafsu sendiri bukan dosa. Hawa nafsu baru dosa. Karena nafsu itu dia berhubungan erat dengan nafas. Kalau bahasa Ibrani itu tidak ada huruf hidup. A, I, U, E, O. Itu tidak ada. Jadi kalau tulis itu hanya huruf mati semua. Ya, kalau MKN, makan. Makin, MKN juga. Berarti kalau ditulis MKN pasti bisa makan, bisa makin. Macam itulah nama Tuhan itu disebut YHWH. Karena YHWH waktu baca baru kita bilang Yahweh atau Yehuwa. Yang lain bilang Yehova. Entah mana yang betul itu. Tapi menurut saya yang paling tepat Yahweh. Ya. Nah karena itu maka tergantung suplai hidup. Mereka itu kalau tulis itu memang tidak ada A, I, U, E, O-nya. Karena apa? Tapi kalau baca pasti ada. Karena itu bahasa mereka dan lancar. Coba saudara baca ya. SY, DTG, DR, SBY. Saya datang dari Surabaya. Gampang ya? Kan kita WA begitu juga kan? Karena itu bahasa kita. Nah, karena begitu maka SLM itu bisa shalom, itu bisa salam, itu bisa salim, itu bisa salomo. Nah, itu bisa semua. Nah, maka dalam bahasa Ibrani-nya ya dia cuma NFS. Nah, kalau NFS itu bisa nafas, bisa nafsu. Maka nafas itu ada hubungan dengan nafsu. Selama kamu bernafas, kamu pasti punya nafsu. Nafsu makan, ya kan? Nafsu minum, nafsu seks, nafsu marah sama orang. Nah, itu semua namanya nafsu karena kita punya nafas. Nah, kapan nafsu berhenti? Kalau nafas berhenti. Jadi begitu nafas berhenti, maka selesailah semua nafsu. Nah, jadi sebenarnya nafsu itu tidak salah. Tapi begitu nafsu menjadi liar, nafsu menjadi tidak terkendali, nafsu menjadi tidak terkontrol, yang disebut hawa nafsu,
Itulah yang salah. Nah, di sini Petrus waktu bicara soal kita sekarang hidup sebagai anak-anak terang. Tapi kita dulu itu bagaimana? Waktu kita dulu, kita menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Nah, karena itu dia awali dengan kata jangan turuti hawa nafsu. Berarti ada hidup sebagai anak-anak yang taat itu sekarang. Tapi menuruti hawa nafsu itu dulu. Nah, karena itu maka di sini kontras ini mau menunjukkan bahwa begini. Hidup kudus itu itu sebenarnya adalah pemisahan total dari cara hidup yang lama atau cara hidup yang dahulu, pola hidup yang dahulu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan frase-frase ini, dia bilang hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hostekna hupakos. Anak-anak itu berarti identitas baru. Disebut anak-anak karena identitas baru. Karena dulu sebelum percaya Tuhan Yesus kita bukan anak. Bukan anak Allah. Ya, kita adalah anak iblis. Tapi sejak percaya baru kita disebut sebagai anak. Makanya kalau orang belum percaya Yesus tidak boleh doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami adalah Bapa kami yang di surga. Tapi kalau kamu bukan anak Allah, waktu kami bilang Bapa kami yang di surga, nanti kira-kira Tuhan jawab apa? Lu omong sembarang saja kan? Siapa mengakui kamu sebagai anak? Kalau begitu anak ini adalah status yang baru. Dengan disebut anak maka kita sekarang menjadi sebuah family baru, yaitu keluarga Allah. Dan anak itu kalau kita status yang baru maka ciri khasnya adalah ketaatan. Makanya dibilang bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat itu adalah karakter dasar dari anak-anak Allah. Jadi sebenarnya untuk bisa hidup kudus itu harus dimulai dari kesadaran tentang identitas rohani kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah anak, maka ketaatan itu merupakan karakter utama dari anak-anak. Kalau karakter utama, kalau kita tidak taat, maka sebenarnya itu hidup tidak sesuai dengan karakter utama kita yang adalah anak. Lalu yang kedua dibilang jangan turuti hawa nafsumu. Dalam bahasa asli itu jangan menyesuaikan. Ya, kata susematisomenoi itu artinya jangan menyesuaikan diri atau jangan membiarkan hidup dibentuk melalui pola nafsu yang lama. Ya. Jadi hidup kudus itu berarti apa? Melepaskan cara berpikir yang lama, melepaskan gaya hidup yang lama, melepaskan motivasi yang lama yang bercorak duniawi. Ya, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sebenarnya terjemahan yang tepat itu bukan kebodohan, tapi agnoia. Agnoia dari tidak gnosis tahu. Jadi agnoia dari situ agnosis. Ya, artinya ketidaktahuanmu. Ini bukan tidak tahu intelektual, melainkan ketidaktahuan secara rohani di mana orang hidup tanpa pengenalan akan Allah. Jadi dulu kita hidup dalam ketidaktahuan karena itulah kita dikuasai hawa nafsu. Tapi sekarang kita mengenal Allah dan kita menjadi anak Allah, punya karakter, punya identitas yang baru. Dan identitas itu harus sejalan dengan karakter kita. Karena karakter anak-anak Allah yaitu ketaatan. Ya. Nah, dalam konteks yang lebih besar dari ayat 13 sampai ayat 16 yang berbicara tentang hidup kudus, maka perintah meninggalkan pola hidup yang lama ini bagian penting dari hidup yang kudus. Dengan kata lain, hidup kudus tidak bisa terjadi. Hidup kudus tidak bisa terlepas dari penanggalan akan pola hidup yang lama. Dengan kata lain begini, kamu tidak bisa menjadi kudus kecuali kamu mau meninggalkan pola hidup yang lama
yang dahulu yang menguasai kamu. Nah, karena itulah maka sekarang kita mau memeriksa bahwa apakah kita itu sudah tergolong ke dalam orang kudus. Maka kita harus selalu bertanya, apakah saya ini masih dikuasai pola yang lama? Apakah saya masih dikuasai oleh ambisi pribadi yang egois? Apakah saya masih mengejar kenikmatan dunia lebih daripada kenikmatan bersama dengan Tuhan? Apakah saya masih hidup dengan cara berpikir duniawi? Kalau punya uang misalnya yang banyak pasti bahagia. Kalau tidak punya uang pasti sengsara. Memang tidak punya uang juga sengsara. Tapi punya uang banyak juga belum tentu bahagia. Ya kan? Tapi kan banyak orang masih berpikir bahwa asal punya uang banyak dia pasti berbahagia. Itu pola pikir duniawi. Kalau dia punya uang banyak berarti sukses. Tapi kalau lu dari dulu sampai sekarang biasa-biasa saja artinya lu tidak sukses. Padahal pola pikir semacam ini kan sukses tidak bisa diukur oleh uang. Kalau sekarang kita lihat orang kaya, sekarang tambah sukses ya. Yang dipikir sukses adalah ya kalau punya uang. Sehingga kalau saudara tidak punya uang yang cukup banyak artinya dari dulu sampai sekarang saudara tidak sukses-sukses. Padahal apakah tidak memungkinkan bahwa saya orang sukses yang miskin? Kan memungkinkan. Tapi itu kan pola pikir yang baru. Sementara pola pikir dunia ya begitu. Pola pikir lama misalnya pokoknya yang penting kalau bisa untung, untung. Ya. Nah dengan cara apapun. Apakah saudara masih membiarkan dosa-dosa tersembunyi berakar dalam hidup saudara? Itu pola yang lama. Apakah saudara lebih takut kehilangan kenyamanan dunia daripada takut kehilangan perkenanan Tuhan? Nah, harusnya kita semua berpikir untuk menggali kembali dari dalam diri kita, dari semua area hidup kita yang masih dikuasai oleh pola yang lama. Dalam hal berbicara, apakah kita masih suka bergosip, suka memaki orang, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang memang kemarin dalam salah satu diskusi di satu tempat, saya bilang, ya mungkin perlu dipertimbangkan. Saya bertanya, apakah misalnya ketika orang memaki karena kebencian, ya, saya sangat benci Pak Sony, lagi babi kau, ya. Tapi ada juga makian-makian yang sebagai ungkapan keakraban. Wih anjingnya, lu pun lama ya, sudah dari mana ya? Ya kan? Itu makian yang tidak dilandasi oleh kebencian, malah keakraban. Wih babi, tambah ganteng saya, ya kan? Nah, babi tapi tambah ganteng, ya. Nah, apakah hal-hal semacam itu bagaimana? Itu biasa, kita orang timur biasa, tapi itu kan pola lama. Yang mestinya kita tidak menggunakan itu sekalipun demi keakraban. Kan ada pilihan yang lain. Kenapa harus pilih babi yang ganteng? Ya. Dalam pengelolaan uang, apakah kita tergolong orang yang tamak atau orang yang serakah? Nah, itu mesti pikir. Untuk menguji kita, apakah kita ini masih hidup dengan pola yang lama? Dalam hubungan dengan lawan jenis, apakah saya kompromi dengan hawa nafsu? Sehingga banyak orang yang datang pendeta mau menikah tapi sudah hamil duluan. Nah, itu bikin susah itu. Ya. Nah, maka pendeta juga akan repot itu. Mau menikah, nanti dianggap terima menikah, dianggap pendeta kompromi. Tidak menikah, tidak dinikahkan. Kalau tidak dinikahkan di gereja, terus kalau mereka pergi di masjid bagaimana? Ya. Nah, itu ya, ada orang bilang, kalau orang tua tidak setuju, sikat duluan. Nah, kalau sudah hamil, apa boleh buat? Ya kan? Nah, itu pola-pola yang lama. Dalam penggunaan waktu, bagaimana kita memaksimalkan waktu kita? Ataukah kita membuang waktu dengan berjalan? Ya, dan menjadi sia-sia, banyak waktu yang terbuang. Sikap terhadap orang lain, kebencian, dendam, kesetiaan di dalam pelayanan. Apakah kita cukup setia dalam pelayanan? Bertanggung jawab di dalam pelayanan. Kalau dikasih pelayanan apa, tetap setia. Dalam kejujuran dan hidup hari-hari, masihkah rajin berbohong dan menganggap bahwa kebohongan adalah hal yang biasa? Ya, tidak jujur di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Pikirkan bahwa identitas kita tuh anak.
Dan karakter anak itu taat. Sehingga pada waktu kita mengaku diri sebagai anak tetapi tidak taat, artinya kita menyangkali identitas kita. Hidup kudus itu harus dimulai dengan meninggalkan pola yang lama. Kita bukan lagi anak dunia, kita adalah anak Allah. Karena itu hiduplah yang cocok dengan identitas kita, ya. Nah, saudara pikirkanlah bahwa ada seorang pengemis yang compang-camping di jalan, lalu dipungut oleh seorang bangsawan, lalu diangkat sebagai anak. Sementara si bangsawan ini orang yang kaya raya. Kira-kira setelah itu penampilan si anak itu masih compang-camping di pinggir jalan? Kalau ya kan aneh itu. Kamu kan sudah diangkat sebagai anak, kenapa masih compang-camping di jalan? Masih telanjang di jalan. Dulu kamu sebelum diangkat jadi anak, kamu compang-camping, orang maklum ya, namanya juga tidak punya ya siapa-siapa. Tapi setelah diangkat menjadi anak oleh orang yang berkuasa, orang yang hebat, orang yang kaya raya, kok masih compang-camping di jalan, masih telanjang di jalan, masih makan kotoran. Artinya kamu menyangkali status barumu sebagai anak. Nah kita itu dulu kan juga begitu, kita kotoran pun kita makan, ya kotoran-kotoran dosa pun kita telan semua. Tapi kan sekarang kita sudah jadi anak. Waktu kita jadi anak, kalau masih tidak taat, maka sebenarnya kita menyangkali karakter kita. Kita tidak bicara ketaatan yang sempurna, karena tidak ada orang bisa taat sempurna. Itu nanti sampai surga itu baru bisa taat sempurna. Ya, tetapi minimal kita berjuang untuk hidup taat. Ya. Jadi sebenarnya hidup kudus itu harus dimulai dari meninggalkan pola hidup yang lama. Untuk meninggalkan pola hidup yang lama, sadar siapa identitas diri kita, yaitu anak-anak. Dan karenanya karakter anak adalah taat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hidup kudus berarti mencontoh kekudusan Allah dalam segala aspek hidup. Perhatikan ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus, sama seperti Dia yang kudus. Frase ini, sama seperti Dia yang kudus, menunjukkan ada panggilan untuk menjadi kudus seperti Allah yang kudus, yang dengan kata lain kita dipanggil mencontoh kehidupan kudus dari Allah. Nah, frase Yunaninya itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu menjadi kudus sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Kata Yunani kata itu artinya sesuai dengan, menurut, sepadan dengan, atau mencontoh. Lalu kata yang kedua adalah ton karesanta, Dia memanggil. Lalu kata hagion itu artinya kudus. Jadi artinya kita dipanggil menjadi kudus dengan pola yang sama seperti kekudusan Allah. Nah, kekudusan Allah, dengan kata lain kekudusan Allah ini harus jadi standar, menjadi teladan, jadi pola hidup kita. Jadi hidup kudus bukan sekedar menaati aturan moral, tapi soal menyerupai karakter yang kudus. Oke, sekarang begini. Saudara bisa meniru atau saudara bisa ikut gayanya Pak Dimas ini. Kira-kira Pak Dimas cara berjalan bagaimana? Lalu kita mulai mencontoh. Bisa jalan? Senyumnya Pak Dimas itu bagaimana? Ya, gayanya dia bagaimana? Kita kan seseorang bisa saja kita menuruti itu. Tapi coba bayangkan kalau itu adalah anaknya Pak Dimas sendiri.
dia tidak perlu terlalu berupaya panjang lebar secara tapi otomatis tadi ikut senyum sama ya. Gaya jalannya sama ya. Lenggangnya tuh kok, kalau kita memperhatikan baik-baik seorang anak, maka dia kemiripannya dengan Bapak itu bukan kemiripan yang dibuat-buat. Dia otomatis terikut di dalam kemiripan itu. Bayangkan kalau ada dua orang tinggal di istana raja. Orang pertama ini adalah pelayan. Dan pelayan itu dia sudah dididik oleh taat aturan. Ya, dia harus disiplin, hafal seluruh peraturan, cara berjalan begini, kapan dia harus lakukan ini, kapan dia taati semua peraturan dengan ketat. Kenapa? Ya, kalau tidak taat dia dihukum. Sementara yang seorang itu dia adalah anak dari sang raja, yang otomatis memang sudah menyerupai sang raja. Berbeda dengan pelayan, putra raja itu bukan hanya tahu aturan, dia dibesarkan dengan kebijaksanaan, dengan kasih ayahnya, maka dia akhirnya hidup menurut pola ayahnya. Nah, ada banyak orang yang hidup kudus bukan karena ingin mencontoh Allah, tapi karena hanya ketaatan moral karena ketakutan. Oke, sekarang gini. Saudara bisa tidak mencuri. Kenapa? Kalau ada uang di sana, saudara tidak akan ambil. Kenapa? Karena ada CCTV. Pertanyaannya, kalau CCTV tidak ada, masihkah kamu tetap tidak mengambil? Begitu CCTV tidak ada, kamu masih mengambil, artinya ketaatanmu hanya ketaatan luar dan bukan mencontoh Allah. Oke, kita ambil contoh itu Yusuf di perjanjian lama tuh ya. Hari itu Potifar lembur di kantor. Ya. Pelayan semua sudah diliburkan ke kampung. Dan hanya Yusuf saja dengan istri Potifar. Begitu istri Potifar ajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Apa jawab Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini kepada Tuanku? Dan bagaimana aku melakukan dosa ini terhadap Tuhan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang ketaatan Yusuf itu ketaatan yang bukan hanya karena takut ketahuan. Banyak orang itu tidak berdosa bukan karena dia mau hidup seturut dengan Tuhan, tapi hanya karena takut akan resiko. Banyak orang ujian tidak nyontek. Bukan karena mau hidup kudus seperti Tuhan, tapi karena tidak dapat kesempatan nyontek. Kalau dapat kesempatan bagaimana? Karena itulah maka hidup kudus itu bukan hanya ketaatan terhadap setumpuk peraturan moral. Karena orang bisa punya motivasi yang salah di dalam ketaatan itu. Tapi harus motivasinya adalah mencontoh kekudusan Tuhan, meniru Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Bukan berarti saya mau seperti Yesus, kan Yesus juga disempurnakan selalu. Bukan begitu. Maksudnya saya itu mau seperti Yesus, karena itu saya harus disempurnakan selalu. Supaya saya sampai bisa seperti Yesus. Harus jadi pola. Dulu waktu saya ada di gereja Agape, kita punya lagu-lagu itu dari PPK, lagu-lagu tempo dulu itu ya. Saya masih ingat satu lagu. Ku mau serupahu Yesus yang mulia, ini doaku dan harapan. Ya, ku mau serupahu, ku mau serupa kasihmu, ku mau serupa hatimu, ku mau serupa pikirmu. Berarti kita memang ingin polanya Tuhan kita, itu kita ikut. Contoh. Karena itulah maka hidup kudus itu adalah mencontoh Tuhan. Dan satu hal yang ditambahkan di sini adalah ketaatan itu adalah seluruh hidup. 1 Petrus 1:15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya. Nah,
Anastrope, bahasa Yunaninya. Perilaku hidup, gaya hidup sehari-hari, meliputi segala aspek. Pikiran, perkataan, tindakan, motivasi, relasi sosial, pekerjaan, keluarga, dan paon, seluruh, semua. Nah ini penting karena kita mungkin itu hanya hidup kudus pada satu aspek, tapi aspek lain tidak. Coba kalau rumah saudara itu kacau balau, semua lagi amburadul di rumah, tiba-tiba telepon datang. Halo, ini omong rumah Pak Sony. Oh pokoknya anak-anak ada bermain kacau balau. Lalu saya bilang, halo Pak Sony, saya mau datang di rumah Pak, ini sudah di depan rumah. Kira-kira apa yang Pak Sony bikin? Ayo segera bersihkan tuh ruang tidur, kamar tidur. Ayo perbaiki dapur. Begitu? Tidak. Yang hanya dibersihkan hanya ruang tamu. Jadi ruang tamu begitu saya masuk, ruang tamunya bagus, mulus. Ruang tidur seperti kapal pecah. Ruang tengah, apalagi dapur, amburadul semua. Nah sebenarnya begini, hidup kita itu ada banyak kamarnya. Ya, kamar banyak sekali. Tapi seringkali yang kita bersihkan hanya kamar depan. Sehingga waktu orang lihat, wih bagus ya. Tapi kamar-kamar dalamnya, itu amburadul semua. Kalau itu terjadi seperti itu, artinya kita itu tidak mencontoh Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita hanya ruang tamunya saja yang bersih. Saya ingat satu ilustrasi. Ya itu hanya ilustrasi yang dari imajinasi saja. Katanya Tuhan satu hari bilang, "Nak, saya mau berkunjung ke rumahmu." Dia, "Mari Tuhan." Begitu Tuhan masuk, oh bersih, Tuhan senang. Lalu Tuhan bilang, "Nak, saya mau ke ruang tidur." Dia bilang, "Jangan Tuhan, jangan. Tuhan di sini ruang tamu saja." Tuhan bilang, "Saya mau ke kamar keluarga." Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Di sini saja Tuhan. Tuhan bilang, "Saya mau ke dapur." Jangan Tuhan, di sini saja. Artinya apa? Banyak orang hanya membiarkan Tuhan berurusan dengan ruang tamunya saja. Dengan kata lain, Tuhan hanya tetap tamu saja, tapi bukan tuan rumah. Karena kalau Tuhan memang tuan rumah di dalam, kenapa melarang dia masuk ruang tidur? Kenapa melarang dia ke ruang keluarga? Kenapa melarang dia ke ruang pribadi? Kenapa melarang dia ke dapur? Karena Tuhan hanya tamu. Tapi kalau dia memang pemilik hidup kita, maka biarkanlah dia masuk ke seluruh hidup kita dan melihat bahwa apakah ke seluruh hidup kita hanya tampil bagus di depan, tapi di dalam kita bobrok semua. Atau mungkin saudara bayangkan kalau saudara lihat orang kerja di bank, ya, rapi sekali, pakai dasi terus ya, dan ramah sekali ya. Begitu dia tugas habis di bank, pulang, ya dasinya lepas, baju lepas, dia bisa pakai sembarangan saja. Nah banyak orang Kristen seperti itu, seperti orang bank itu, yang waktu hari datang gereja, dia sopan tertib luar biasa kan, ya hidup luar biasa baik. Tapi coba nanti lihat ketika dia sudah keluar dari gereja, bagaimana hidupnya seperti apa. Ya, nah saya melihat waktu saya di Jakarta, saya berkunjung ke sebuah tempat, saya lihat itu rumah, itu ada banyak figura di pintu, ya, di tembok-tembok. Lalu saya tertarik dengan sebuah figura. Jadi, tapi saya lupa. Jadi kemarin saya telepon orang yang tolong difotokan buat saya dan dikirim fotonya, ya. Ini kalimatnya. Mana gambarnya? Character is what a man in the dark. Apa artinya alfa? Karakter is what a man in the dark. Karakter adalah siapa seseorang ketika dia berada dalam kegelapan. Maksudnya gimana?
Kalau saya ada di depan dan disorot terang begini, apakah saya bisa berlaku hal yang tidak sopan? Apakah saya bisa berlaku hal yang tidak senonoh? Tentu tidak kan? Karena saya harus jaga image saya harus jaim. Maka kata-kata saya juga saya atur dengan baik, senyum saya juga saya atur baik, saya kelihatan ramah. Kenapa? Karena saya ada di bawah terang. Tapi begitu semua saudara sudah pulang, dan sekarang in the dark, di dalam gelap. Masihkah saya mempertahankan tadi pola saya waktu di terang itu? Atau jadi lain? Dan kata lain begini, kalau ada orang lain di situ, saudara jadi seperti apa? Dan ketika orang lain tidak ada, tinggal saudara sendiri, saudara masih sama seorang dengan persis seperti yang tadi? Atau tidak? Karaktermu yang sebenarnya itu terlihat ketika kamu di dalam gelap, di mana orang satu pun tidak lihat kamu. Disitulah karaktermu. Kalau kamu di hadapan orang kamu ramah, begitu tinggal kamu sendiri, kamu tidak ramah lagi. Ya, begitu di muka orang kamu jujur, begitu orang tidak kenal kamu, kamu tidak jujur. Maka itu karaktermu sebenarnya kamu tidak jujur. Ini kata-kata ini sangat dalam. Maka sekarang saudara pikir, jadi orang seperti apakah kamu ketika kamu sendirian di mana satu orang pun tidak kenal kamu? Oke. Mungkinkah saya di kota Kupang ini jalan-jalan dan mencari seorang pelacur? Wih, saya nggak mau. Kenapa? Saya ini di pojok-pojok kota, ini semua orang tahu ini. Tapi misalnya saya berkunjung ke Hong Kong, di mana satu manusia pun tidak kenal saya. Bagaimana? Saya cari. Kalau saya cari, karena di Hong Kong tidak ada orang kenal saya, sebenarnya karakter saya itu in the dark. Dan itulah saya. Jadi waktu di sini ketika terang dan saya tidak cari, itu bukan saya sebenarnya. Itu topeng saya. Tapi ketika orang tidak lihat saya, tidak ada satu orang pun lihat saya, itulah saya sebenarnya. Ya, karakter is what man in the dark. Saudara di rumah, itulah saudara yang sesungguhnya. Saya kemarin di Makassar, saya seminar dengan Pak Andi Wijaya. Lalu Andi Wijaya cerita, dia pernah diundang untuk acara camp besar ribuan orang. Setelah itu dibagi-bagi. Istri-istri pendeta sendiri ada materinya. Pendeta-pendeta sendiri. Dan Dokter Andik itu menjadi pembicara khusus anak-anak pendeta. Jadi berapa banyak orang tuh yang ikut seminar ini anak pendeta semua. Dan begitu dia seminar, lalu waktu session tanya jawab, ada seorang anak tanya, Pak, saya bukan mau tanya, hanya saya mau kasih tahu saja. Bahwa ternyata bapak saya itu, dia lebih cinta anak-anak jemaat daripada anaknya sendiri. Kenapa? Karena sebagai pendeta di muka jemaat, dia lihat anak-anak, aduh nah gimana, sekolahnya gimana, tambah cantik ya. Ramah sekali itu pendeta terhadap anak jemaat. Tapi sampai di rumah sama anaknya sendiri dia bikin begitu. Goblok. Ya. Jadi sampai akhirnya pantas ini anak menilai. Bagi saya, bapak saya itu lebih cinta anak jemaat daripada anaknya sendiri. Ya. Kalau saya pergi khotbah di mana-mana, orang tidak kenal saya. Orang hanya tahu saya yang di luar saja, yang di medsos saja. Tapi yang tahu saya sebenarnya siapa? Orang di rumah saya. Yang tahu saudara model bagaimana kan di rumah saudara. Dan yang paling tahu saudara bagaimana adalah saudara sendirian tanpa orang lain ada. Suami tidak ada, istri tidak ada, anak tidak ada. Tidak ada satu orang pun kenal saudara. Bagaimana saudara itu? Nah, itulah saudara sesungguhnya. Maka di sini pentinglah. Mulailah setia dalam hal kecil dengan menjaga kekudusan pikiran, berkata dengan benar, kendalikan amarah, berlaku adil. Karena kemenangan di area tersembunyi
adalah bukti bahwa saudara makin menyerupai Tuhan dalam kekudusan. Saya ulang, kemenangan di area tersembunyi itu menunjukkan kamu makin, atau bukti bahwa kamu makin menyerupai karakter Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus berarti menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan standar kekudusan. Lihat ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kata kudus ini didahului dengan kata sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di dalam firman. Petrus pasti mengutip dari Perjanjian Lama. Ada banyak ayat tentang itu. Tapi salah satunya adalah Imamat pasal 11. Akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Lalu ayat 45, sebab akulah Tuhan Allah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi ada di Imamat. Karena ada di Imamat, waktu Petrus ngomong, dia bilang sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di Imamat. Artinya adalah bahwa dasar dari panggilan hidup kudus itu adalah firman Tuhan. Ya, firman yang tertulis. Dasar hidup kudus itu bukan pendapat orang. Dasar hidup kudus itu bukan moralitas dunia atau anggapan masyarakat atau suara mayoritas. Dasar hidup kudus itu bukan perasaan pribadi. Karena itu saudara, standarnya itu harus firman. Tidak bisa perasaan. Karena perasaan ini, kita punya perasaan ini sudah terkontaminasi dosa. Jadi contoh ya, kalau ada orang bilang, ya kalau lu sejahtera ya lakukan. Kalau tidak sejahtera jangan lakukan. Berarti dia meletakkan lu boleh lakukan atau tidak lakukan. Dasarnya apa? Dasarnya perasaan lu. Yaitu sejahtera. Kalau misalnya Pak Yos bikin saya marah. Lalu saya mau balas dendam kepada dia. Saya mau cari balas dendam sama Pak Yos. Sementara itu saya mau balas dendam. Pak Nathan datang dan nasihat sama Pak Esra. Ya kalau Bapak sejahtera ya balas. Kalau tidak sejahtera, jangan balas. Masalahnya, kalau saya tidak balas, saya tidak sejahtera. Kapan saya balas, baru saya sejahtera. Sementara saya tidak balas, saya tidak bisa tidur. Kapan saya sudah balas dia dulu, baru saya lega rasanya. Berarti perasaan saya itu melawan firman. Sehingga begitu benar atau tidak diletakkan pada perasaan, itu repot. Perilaku kita tidak boleh dikontrol oleh suara mayoritas. Begitu semua orang setuju, banyak orang langsung ikut setuju. Padahal kebenaran bukan soal jumlah. Karena begitu kita bicara 1 tambah 1 berapa? 99 orang bilang 3. Apakah kamu akan ikut jadi 3? Kamu tetap 2, walaupun kamu sendiri. Ku tetap 2, walau sendiri. Ya kan? Harus tetap 2, walaupun sendiri. Tapi kecenderungan kita kan ikut orang. Begitu mayoritas sudah begini, kita juga ikut. Kebenaran bukan soal mayoritas. Kebenaran bukan soal perasaan. Kebenaran bukan soal pandangan masyarakat. Karena pandangan masyarakat juga masyarakat yang sudah berdosa. Itu yang seperti saya contohkan kan. Bahwa kadang-kadang ada kebenaran yang bukan sungguh-sungguh kebenaran. Bukan kebenaran yang objektif. Kebenaran itu ada kebenaran yang subjektif. Tergantung di mana, tergantung kapan, tergantung oleh siapa. Ya. Saudara, ketika orang-orang LPMI bawa putar film Jesus of Nazareth di Papua. Mereka putar film itu orang-orang Papua yang masih di gunung-gunung yang masih primitif itu. Pada waktu itu ini kira-kira cerita tahun 70-an. Ya itu sungguh-sungguh. Begitu orang-orang Papua ini nonton film Yesus. Sampai tiba-tiba Yudas datang
mencium Yesus lalu menangkap. Tiba-tiba mereka langsung tepuk tangan buat Yudas. Tepuk tangan buat Yudas. Para misionaris dia heran. Kenapa mereka kok puji Yudas? Baru kemudian diketahui bagi orang-orang sana. Mereka terbiasa dengan perang. Dan bagi mereka orang yang mengalahkan musuh dengan cara halus. Itu orang hebat, pahlawan. Nah, Yudas menaklukkan Yesus dengan ciuman. Mereka tidak melihat Yudas sebagai pengkhianat. Tapi Yudas sebagai pahlawan. Itu namanya pandangan masyarakat. Maka apa yang salah ternyata dianggap benar di sana. Itu juga saya pernah cerita itu ya. Tentang kampung di Afrika itu yang etika tertinggi dalam penyambutan tamu adalah kalau ada tamu berkunjung ke rumah saudara, malam itu saudara harus mengizinkan istrimu tidur dengan tamu. Kalau lu tidak kasih istri tidur dengan tamu, itu namanya lu orang tidak tahu adat. Begitu. Jadi kalau mau tahu adat, biarkanlah istrimu tidur dengan tamu. Jangan tanya di Afrika mana ya. Saya takut saudara bertamu. Nah, kalau begitu coba bayangkan bahwa itu hal yang tidak benar, tapi bisa dianggap sebagai etika. Dianggap sebagai etika. Tadi juga baru saya iseng-iseng saya lihat TikTok. Ada orang mati. Tapi tiba-tiba ada rombongan yang menyanyi statue-statue. Lalu ada orang komentar, ya inilah keragaman budaya kita. Apakah ada budaya begitu ya? Kan itu kayaknya di Indonesia itu. Sampai menyanyi statue-statue ya. Padahal ada mayat ada di situ. Tapi mereka goyang statue-statue nih. Kalau begitu, seandainya ada budaya kayak begitu ya. Maka kita tidak bisa mengikuti pandangan masyarakat. Bagi kita, dasar hidup kudus dan hidup benar itu adalah firman. Karena itu tidak peduli mayoritas bilang apa. Tidak peduli pandangan umum bilang apa. Tidak peduli bahwa perasaan kita bagaimana. Tidak. Standar kita, bangunlah hidup kita dengan standar firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang hidup kudus itu. Pertama, meninggalkan pola pikir yang lama. Kedua, harus mencontoh Tuhan. Dan yang ketiga, dasarnya harus firman Tuhan. Ya, itu yang Petrus bicarakan di dalam ayat 14 dan 16. Tuhan memberkati kita. Oke, ada yang mau tanya? Adakah? Mau bertanya? Oh. Tidak ada? Ya sudah. Tidak harus dari teks yang kita bahas. Yang lain juga nggak apa-apa. Kalau memang ada. Oh puji Tuhan, hari ini jelas sekali ya. Tidak seperti biasanya. Biasanya bahkan kita harus stop. Tapi kali ini ternyata jelas sekali. Sudah, kalau tidak ada, kita akhiri acara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar tentang nasihat hidup kudus dari Petrus. Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengoreksi diri kami. Apa pula hidup lama yang masih bercokol di dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami bisa meninggalkannya. Tuhan tolong kami supaya pada waktu kami mempertahankan hidup yang kudus. Bukan karena takut ketahuan. Bukan karena takut resiko. Tapi karena kami takut kepada Tuhan. Dan ingin menjadikan kekudusan Tuhan menjadi pola dan teladan bagi kami. Dan biarlah firman Tuhanlah yang menjadi dasar hidup kudus. Bukan pandangan umum, bukan pandangan mayoritas, bukan anggapan umum, bukan suara hati atau perasaan kami, tapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.